saudara menjelaskan kepada Ridwan Soplanit khususnya, dan saat itu Ridwan Soplanit langsung menghubungi Kapolres dan anggotanya di Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKP Samuel dan anggota yang lain. Tidak lama kemudian saudara Beni Ali dan Susanto Haris, kemudian juga saudara Hendra Kurniawan serta tim dari Polres Jakarta Selatan datang untuk melakukan olah TKP. Saudara menjelaskan skenario itu pada mereka. Demikian yang mulia. Oke. Pada saat kemarin diterangkan AKP Samuel bahwa pada saat dia melakukan olah TKP, dia sempat bertanya kepada saudara Richard, dan kemudian saudara hentikan. Bisa saudara terangkan hal itu? Tidak saya hentikan, saya cuma sampaikan jangan keras-keras menanyakan yang, karena dia baru selesai menghadapi peristiwa ini yang mulia. Dari keterangan para saksi kemarin, yaitu para anggota Polres Jakarta Selatan, pada saat melakukan olah TKP di rumah saudara setelah kejadian tersebut, mereka merasa terintimidasi oleh saudara bersama rekan-rekan saudara yang dari Propam, sehingga mereka tidak bisa maksimal dalam melakukan olah TKP tersebut. Bisa saudara terangkan? Perlu kami sampaikan yang mulia bahwa anggota Propam yang datang itu dari Propos, yang masuk ke dalam lokasi itu hanya 3 yang mulia. Brigjen Beni Ali, Kombes Susanto, dan salah satu AKP yang melakukan penyitaan terhadap senjata Richard. Kemudian dari Paminal itu hanya Karo Paminal sendiri yang mulia. Jadi kalau merasa diintimidasi, ya mungkin secara psikis karena ini kediaman kami. Tapi yang jelas dalam proses olah TKP itu saya tidak pernah memerintahkan tidak berbuat atau berbuat apa terhadap olah TKP itu yang mulia. Saya tidak pernah memaksakan mereka harus melakukan apa, jangan melakukan apa yang mulia. Tetapi pada saat tadi saudara akui bahwa pada saat AKP Samuel bertanya kepada saksi Richard Eliezer, saudara sempat tegur bahwa sudah jangan terlalu keras-keras untuk bertanya. Itu kan juga salah satu merupakan bentuk intimidasi. Itu hanya terkait dengan maksud saya waktu itu biar jangan Richard goyang terhadap skenario yang mulia. Oh, maksudnya hanya itu saja ya? Demikian. Selanjutnya saudara berada di lokasi sampai kapan? Sampai jenazah dievakuasi atau sebelum jenazah itu dievakuasi? Sampai jenazah dievakuasi, saya menunggu di carport luar yang mulia. Sampai jenazah dievakuasi, saudara masih menunggu di carport luar. Termasuk ketika Kapolres Jakarta Selatan pada saat itu datang, saudara juga menjelaskan skenario yang sama. Demikian yang mulia. Kemudian kapan terdakwa Richard, Kuat Ma'ruf maupun Riki Rizal dibawa ke mobil kemudian menuju ke kantor Propam? Waktu itu saya tidak ingat pasti apakah sebelum jenazah atau setelah jenazah, namun saya minta kepada Pak Beni Ali untuk membawa 3 orang ini untuk dilakukan pemeriksaan di Provos yang mulia. Jadi saudara yang memerintahkan saudara Beni Ali untuk membawa ketiga terdakwa itu ke Provos? Demikian yang mulia. Kan saudara tadi yang memerintahkan saudara Richard untuk menembak. Kenapa kemudian saudara memerintahkan saudara Beni Ali untuk membawa mereka di Propam? Saya mohon maaf yang mulia, saya bukan perintah menembak, tapi perintah menghajar, tapi kemudian dilakukan penembakan itu
saya akan bertanggung jawab. Oke. Kemudian Lanjut. kenapa kemudian saya minta Pak Beni Ali untuk membawa mereka, karena saya pikir mereka ini anggota dan silakan dilakukan pemeriksaan. Saya pun juga sudah menyampaikan ke Richard di Duren 3 tentang skenario itu. Makanya setelah malam ketemu pimpinan Polri, saya baru ingat bahwa saya belum menjelaskan apa yang harus memberikan keterangan di pemeriksaan itu terhadap Ricky dan Kuat, yang mulia. Makanya kami susul mereka di lantai 3, yang mulia. Oke. Boleh saudara jelaskan siapa pimpinan Polri yang saudara temui pada malam itu? Bapak Kapolri, yang mulia. Bapak Kapolri. Kapan saudara menemui beliau dan menjelaskan mengenai peristiwa atau skenario pertama yang saudara buat itu? Setelah jenazah dibawa ke rumah sakit, kemudian saya berangkat ke Mabes Polri untuk melaporkan kejadiannya, yang mulia. Saudara melaporkan kejadian ini. Apa tujuan dan maksud saudara untuk melaporkan kejadian ini kepada beliau? Karena saya pikir ini kan kejadian yang terjadi di salah satu pejabat utama, yang mulia. Makanya saya harus melaporkan ke beliau. Karena ini satu kejadian yang terjadi di rumah kediaman pejabat utama Polri, sehingga saudara harus melaporkan. Demikian, yang mulia. Dan pada saat saudara melaporkan, memang niat dari awal, skenario awal itulah yang saudara jelaskan. Demikian, yang mulia. Artinya dari awal memang niat saudara melaporkan kepada pimpinan, dalam hal ini Kapolri, adalah niat untuk berbohong. Itulah salah saya, yang mulia. Oke. Selanjutnya, saudara setelah menemui pimpinan Polri, saudara tadi menjelaskan bahwa saudara teringat belum menjelaskan kepada Ricky dan Kuat Ma'ruf. Demikian, yang mulia. Saudara datang menemui mereka dan pada saat itu saudara mengatakan kepada saudara saksi pemeriksa itu, siapa yang pemeriksa waktu itu saudara temuin? Saya lupa, yang mulia. Mereka diperiksa di 3 ruangan pemeriksaan berbeda. Kemudian saya minta untuk saya mau bicara sama mereka bertiga, yang mulia. Siapa saudara jaksa yang saksi yang menerangkan bahwa itu ilusi kemarin? Sugeng Putut Wicaksono. Saudara sempat menemui? Itu Sesro Provos, yang mulia. Itu bertemu saya setelah menemui 3 orang ini, setelah saya sampaikan. Setelah menemui mereka bertiga, bukan pada saat sedang diperiksa oleh Sugeng Putut? Iya, yang mulia. Saudara sudah tidak ingat lagi siapa yang saudara temui meminta untuk agar 3 orang itu dikumpulkan? Saya lupa, yang mulia. Yang jelas anggota Provos, yang mulia. Yang jelas anggota Provos. Saudara menemui ketiga terdakwa itu di satu ruangan? Pemeriksaan dilakukan di ruangan terpisah, kemudian saya minta untuk mereka bertemu saya di ruangan tersendiri di pojok, yang mulia. Menemui di ruangan tersendiri di pojok. Apa yang saudara sampaikan kepada para terdakwa itu? Yang pertama saya tanyakan ke Kuat Ma'ruf, kamu sudah diperiksa? Sudah, Bapak. Kamu kasih keterangan apa? Saya baru kasih keterangan terkait kejadian di Magelang. Oh gitu? Ya sudah, kamu nggak usah sampaikan kejadian di Magelang. Nanti kamu sampaikan aja bahwa mendengar suara tembakan terus kamu tiarap. Karena saya tahu bahwa Kuat tidak mungkin saya sampaikan terlalu detail, yang mulia, karena saya tahu kemampuannya. Kemudian saya berlanjut ke Ricky. Kamu sudah cerita apa? Saya baru ditanya-tanya awal, Bapak. Ya sudah, kamu dukung Richard bahwa kamu melihat Yosua menembak ke arah dinding, kemudian kamu tiarap setelah dengar bunyi tembakan, yang mulia. Nah, untuk Richard saya sampaikan sebagaimana yang saya sampaikan di Duren 3 tadi, kamu bertahan aja di keterangan itu. Demikian, yang mulia. Itu yang saudara sampaikan bertiga? Demikian. Jadi kurang lebih 15 menit saya minta ya kamu kembali diperiksa aja semua.
Eh, dari keterangan saksi-saksi penyidik kemarin yang dihadirkan, kan saudara menerangkan pada kami bahwa saudara hanya melakukan pertemuan dengan mereka kurang lebih 15 menit. Demikian yang mulia. Dari keterangan-keterangan saksi yang kemarin menyatakan, bahkan saudara Beni Ali sendiri menyatakan bahwa ketika dia bertemu dengan Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rizal, mereka sudah menyampaikan hal yang sama di awal pada saat di rumah kejadian di Duren 3. Ini yang mungkin juga saya bantah yang mulia. Karena saya tahu, saya mohon maaf meskipun beliau menonton keterangan saya ini, bahwa keterangan itu tidak pernah dilakukan oleh permintaan keterangan di Duren 3 kepada Ricky dan Kuat Ma'ruf ini tidak pernah dilakukan oleh Beni Ali. Kenapa? Karena semuanya saya yang menjelaskan ke yang bersangkutan. Ini hanya untuk bisa meyakinkan bahwa dia sudah melakukan interogasi awal untuk menguatkan keterangan laporan ke Bapak Kapolri yang mulia. Jadi seolah-olah sudah mengumpulkan semua keterangan-keterangan orang ini kemudian melaporkan yang mulia. Padahal itu cuma dari saya yang mulia. Dia datang setelah pada tanggal 10 waktu itu, saya ingat, saya minta untuk datang ke kediaman saya yang mulia. Artinya saudara menyiapkan skenario untuk mengelabuhi hal ini, untuk menyiapkan satu berita bohong kepada pimpinan saudara, dalam hal ini Kapolri, sampai sedemikian ya. Artinya dengan menyuruh saudara Beni Ali untuk memberikan keterangan seolah-olah saudara Beni Ali sudah memeriksa semua, seperti itu. Itu penyampaian dari yang bersangkutan yang mulia, dari Beni Ali. Tapi tidak, tadi kan saudara menjelaskan bahwa saya menjelaskan ke Beni Ali semua peristiwa ini dan seolah-olah dia sudah melakukan interogasi terhadap semuanya demi laporan untuk kepada pimpinan, kan seperti itu? Maksud saya Pak Beni Ali ini yang menyampaikan. Oh, saudara Beni Ali yang menyampaikan, bukan saudara. Jadi Pak Beni Ali ini menyampaikan bahwa dia sudah melakukan pemeriksaan awal di TKP untuk meyakinkan bahwa prosedur interogasi awal ini sudah dilakukan, padahal tidak, belum padahal dilakukan. Tidak. Oke.